Dengan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, Ibu Kota DKI Jakarta menghadapi tantangan besar untuk tetap mempertahankan diri dalam fase pemulihan ekonomi. Selain pandemi, Ibu Kota sejatinya sudah lama menjadi rival berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, kemacetan, banjir, hingga bencana alam. Bagaimana menakar taji Ibu Kota menghadapi berbagai persoalan pelik yang masih menjadi tantangan di usianya yang menginjak 494 tahun ini, kami bahas dengan Teguh Rifki, ekonom dari LPEM FEB UI. Selamat pagi Pak Rifki, apa kabar? Pagi Mas Aldi, sehat, apa kabar Mas? Sehat. Pak Rifki, ini kita bicara soal Jakarta yang menginjak ulang tahunnya ke 494, namun berbagai persoalan tentunya masih menghalangi fase pemulihan ekonomi Jakarta di tengah pandemi ini. Sebetulnya sebagai negara, maksud saya kota, pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis, apa yang menjadi tantangan terbesar Provinsi Jakarta dalam pemulihan ekonomi tahun 2021 ini? Oke, pertama tantangan yang dihadapi oleh kota Jakarta ini tidak lain dan tidak bukan adalah menangani pandemi COVID-19. Efeknya di Jakarta ini memang secara konektivitas maupun secara kontribusi terhadap PDB ini relatif lebih besar ketimbang daerah lainnya. Jadi artinya size of importance dari Jakarta ini memang sangat krusial dalam menentukan pola pemulihan ekonomi nasional. Itu kalau kita lihat dari sisi materialnya, dari sektorialnya, bahwa memang pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak hanya berpengaruh terhadap Jakarta saja, tapi daerah-daerah sekitarnya. Selain dari sisi real, Jakarta ini juga sering menjadi proksi confidence dari investor. Apabila Jakarta ini pertumbuhan ekonominya lesu, maka ini juga akan menimbulkan sentimen negatif terhadap pola pemulihan untuk keseluruhan Indonesia. Jadi memang Jakarta ini berperan cukup krusial dan pulihnya Jakarta atau mampunya menangani pandemi COVID-19 di Jakarta ini menjadi penting untuk memulihkan confidence pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini. Oke, Pak Rifki, kalau kita melihat kontribusi perekonomian Jakarta untuk perekonomian nasional mencapai 18% ya, kalau saya tidak salah, ini tentunya sangat besar. Sebetulnya kalau dilihat secara lebih makro lagi, bagaimana kontribusi yang diberikan oleh perekonomian Jakarta ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ataupun nasional secara PDB? Iya, tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Aldi bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ini, pertumbuhan ekonomi Jakarta ini kontribusinya mencapai 18% dari PDB nasional. Ini cukup krusial. Ini kita bicara terkait sektor-sektor yang menjadi sektor penopang ekonomi Indonesia. Kita bicara perbankan, kita bicara servis, kita bicara retail, dan di sini pemerintahan. Jadi kalau di sini kita bisa kelola pandemi COVID-nya secara baik, ini akan menimbulkan sentimen positif yang kemudian akan terjadi trickle down terhadap daerah-daerah di sekitar Jakarta. Nah, tapi memang kita perlu pahami bahwa Jakarta ini adalah daerah yang bisa dikatakan paling terdepan lah di Indonesia. Artinya dalam konteks penanganan COVID, kemudian dalam konteks pendanaan segala macam, Jakarta ini merupakan paling depan. Artinya adalah banyak yang mempersif kalau Jakarta ini tidak bisa doing well dalam menangani pandemi, banyak yang akan mempersif ini sebagai daerah-daerah lain tidak bisa sebaik Jakarta atau bahkan lebih buruk. Nah, ini yang kita berusaha hindari gitu. Walaupun tidak mengkerdilkan kepentingan dari daerah lain, tapi memang Jakarta ini tingkat importance-nya tidak bisa kita deny. 18% ini cukup tinggi. Kita bicara 1/5 dari PDB nasional. Oke, 1/5 dari PDB nasional, maka dari itu tidak heran Jakarta menjadi tolak ukur bagi penanganan pandemi COVID-19 maupun bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah lain. Kita bicara juga Pak Rifki terkait dengan angka kemiskinan di DKI Jakarta yang meningkat karena pandemi COVID-19 ini. Kita sebetulnya kemiskinan menjadi sebuah masalah polemik yang sudah mengakar begitu ya di ibu kota. Sebetulnya bagaimana kemudian pemerintah kota Jakarta bisa memeratakan distribusi kekayaan yang ada di provinsi ini? Oke, jadi mungkin yang ingin saya highlight terkait isu sosial di Jakarta, kalau kita bicara dalam konteks kemiskinan, betul bahwa di Jakarta ini masih memiliki beberapa porsi kemiskinan yang relatif meningkat selama pandemi COVID ini. Tapi kalau kita bicara dari level nasional,
sebetulnya kemiskinan di Jakarta ini relatif yang cukup rendah tingkatannya. Tapi yang menjadi isu yang ingin saya sorot di Jakarta ini adalah isu ketimpangannya, bahwa masyarakat yang kelompok berpendapatan paling rendah hingga paling tinggi, ini gapnya cukup besar. Jadi walaupun secara nasional itu tidak miskin-miskin banget, tapi kalau kita bicara ketimpangan ini cukup tinggi. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya isu-isu atau polemik sosial. Ini yang memicu terjadinya polarisasi katakanlah di aspek politik, lalu kemudian terjadinya angka kriminal dan segala macam. Kita tentu tahu bahwa tingkat atraktivitas kota-kota besar seperti Jakarta memang menarik masyarakat dari daerah sekitar atau bahkan dari daerah-daerah yang cukup jauh untuk mencari peruntungan di Jakarta. Nah, cara pemerataan ini adalah dengan menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap jenis tenaga kerja yang memang skillnya itu tidak hanya high skill gitu. Tapi memang isunya yang lebih sustainable itu adalah bagaimana kita bisa membangun daerah lain agar pertumbuhannya tidak terlalu timpang dengan Jakarta. Sehingga Jakarta ini tidak menjadi pusat di mana masyarakat itu datang dan mencari kerja. Oke, sampai ada lagunya dulu ya, bahkan siapa suruh datang ke Jakarta. Tapi tren seperti itu masih terjadi, Pak Rifki, sampai saat ini masyarakat yang kemudian memilih untuk mengadu nasib misalnya dari desa pindah ke kota Jakarta begitu. Kalau begitu masih terjadi, artinya memang distribusi pemerataan pembangunan ini sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan cukup baik oleh pemerintah pusat. Betul, dan memang ini isunya bukan isu yang bisa selesai dalam jangka pendek. Ini adalah isu struktural yang memang penyelesaiannya butuh transformasi struktural. Ini kita bicara pembangunan jangka 5, 10, 20 tahun. Bahwa daerah-daerah lain selain Jakarta harus memiliki pusat pertumbuhan ekonomi baru. Harus memiliki pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga tercipta lapangan kerja yang cukup agar masyarakat yang tadinya di desa merasa tingkat kesejahteraannya sulit meningkat, mampu mengalami kenaikan tingkat kesejahteraan. Sehingga tidak perlu pergi ke kota-kota seperti katakanlah misalnya Jakarta atau Surabaya. Dan dengan cara itu juga kita akan mendapatkan benefit pembangunan yang merata. Dan tingkat kesejahteraan yang tidak hanya terpusat di kota besar seperti Jakarta saja. Oke, baik Pak Rifki, semoga Jakarta masih punya taji yang cukup kuat, cukup tajam untuk kemudian menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang ada di dalamnya, termasuk juga menuntaskan pandemi COVID-19 yang juga menjadi pekerjaan rumah tidak hanya bagi Jakarta tapi seluruh wilayah di Indonesia. Untuk sementara terima kasih Pak Teguh Rifki, ekonom dari LPM FEBU sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi ini. Selamat pagi Pak Rifki, sehat selalu. Pagi, terima kasih Mas Aldi.